Baik, pada video kali ini kita akan membuat sebuah konfigurasi Cisco Packet Tracer yang nantinya sebuah PC akan dapat mengakses sebuah HTTP, DNS, dan FTP pada sebuah server. Di sini kita memerlukan sebuah server, satu buah router, dua buah switch, dan dua buah PC. Kemudian hubungkan menggunakan antara router ke server menggunakan kabel cross. Selanjutnya kita hubungkan dari sisi router ke switch menggunakan kabel strike. Begitupun dengan switch ke PC menggunakan kabel strike. Sebelumnya kita tambahkan port Ethernet yang ada pada router. Caranya masuk ke menu router, kemudian off-kan, kemudian tambahkan, kemudian hidupkan kembali. Setelah itu kita sambungkan antara perangkat router dengan switch. Begitupun dengan perangkat switch ke PC. Selanjutnya kita konfigurasi di sisi server. Masuk ke menu server, ke menu desktop. Pada kali ini kita akan menggunakan IP 10.10.10.2 yang nantinya akan dijadikan sebuah akses ke menu HTTP. Subnet pastinya 255.255.255.0. Kemudian gateway-nya 10.10.10.1 yang mengarah ke router. Kemudian DNS-nya masukkan IP pada server. Setelah melakukan konfigurasi pada sisi IP, selanjutnya kita masuk ke menu service, masuk ke menu HTTP, kemudian masuk ke menu index.html, lalu klik edit. Nah, di sini saya sudah menyiapkan script yang saya buat untuk halaman dari sisi HTTP. Setelah itu simpan. Oke. Kemudian kita konfigurasi dari sisi DNS. Sebelumnya kita on-kan terlebih dahulu. Masukkan nama yang ingin kalian gunakan. Di sini saya menggunakan nama login.sch.id. Masukkan alamat IP pada server 10.10.10.2, kemudian add. Setelah kita mengkonfigurasi pada sisi DNS, selanjutnya kita konfigurasi dari sisi FTP. Di sini kita masukkan username yang akan digunakan untuk mengakses file FTP. Pada kali ini saya menggunakan username admin dan passwordnya admin. Sebelum menyimpan konfigurasi FTP, kita checklist terlebih dahulu, kemudian add. Kemudian kita konfigurasi di sisi router, masukkan perintah enable, kemudian masukkan perintah config terminal, masukkan interface yang akan dikonfigurasi. Di sini saya akan mengonfigurasi di sisi Ethernet FA0/0, di mana jalur ini akan masuk ke sebuah sisi server.
masukkan perintah interface 0/0, kemudian masukkan IP-nya 1/24, kemudian no shutdown. Setelah itu kita konfigurasi di sisi switch pertama, di mana switch yang pertama ini mengarahkan pada jalur FH0/1. Interface FH0/1, masukkan IP-nya kemudian no SH. Lakukan hal yang sama pada switch kedua. Pada switch kedua ini dia tidak menggunakan FA lagi, melainkan dia menggunakan Ethernet 1/0. Interface FA ETH 1/0. Masukkan IP-nya kemudian no SH. Setelah kita melakukan konfigurasi pada di sisi router, selanjutnya kita lakukan konfigurasi di sisi komputer. Di sini kita akan memasukkan sebuah alamat IP yang telah kita berikan di sisi router kepada switch. Masuk ke menu PC, kemudian ke desktop. Selanjutnya masuk ke IP konfigurasi. Di sini kita memasukkan alamat IP yang telah kita buat tadi, 92.168.10.2. Kenapa di sini titik 2? Karena alamat IP 192.168.10.1 ini telah digunakan sebagai gateway. Kemudian kita masukkan gateway-nya. DNS-nya kita masukkan alamat yang telah kita buat di sisi router tadi. Di sini pada IP yang digunakan pada di sisi satu ini menggunakan IP 10.10.10.2. Lakukan konfigurasi yang sama kepada perangkat selanjutnya. Selanjutnya kita konfigurasi di sisi switch yang kedua. Pada switch yang kedua ini menggunakan alamat IP yang berbeda, di mana IP yang digunakan ini adalah 92.168.20.2 subnetworknya 255.255.255.0. Kemudian gateway-nya ini 192.168.20.1. Kemudian masukkan DNS server yang telah kita konfigurasikan di server dengan alamat 10.10.2. Setelah melakukan konfigurasi pada semua perangkat, kita lakukan uji ping terhadap PC ke PC. Kita coba sekarang ini. Nah, di sini sudah sukses, artinya PC 1 ke PC selanjutnya sudah saling terkoneksi. Selanjutnya kita uji koneksi antara PC ke server. Kita ulangi lagi. Oke, di sini dari sisi PC ke server sudah
Oke, selanjutnya kita coba untuk mengakses halaman web yang telah dibuat pada sisi server. Di sini kita mencoba menggunakan alamat IP terlebih dahulu. Alamat IP yang di sisi server tadi gunakan 10, 10, 10, 2. Enter. Nah, di sini PC sudah terhubung ke server dengan menampilkan halaman login yang telah saya buat sebelumnya. Selanjutnya kita coba dari PC ini untuk terhubung ke server menggunakan DNS atau domain name system. Nah, di sini sudah terhubung menggunakan DNS yang telah saya buat sebelumnya di server menggunakan alamat login.sh.id. Selanjutnya kita uji coba pada untuk mengakses halaman FTP pada sisi klien dan server. Di sini kita akan membuat file FTP-nya terlebih dahulu di sisi server. Masuk ke menu server, kemudian ke desktop, ke text editor, kemudian masukkan ke isi teks yang akan dibuat. Di sini saya akan membuat teks dengan kalimat uji coba. Kemudian ctrls, enter the new file name, masukkan nama file yang akan dibuat. Di sini saya akan memasukkan file namanya coba.txt. Kemudian oke. Setelah itu kita masuk ke buah command prompt dengan mengecek apakah teks yang kita buat tadi sudah masuk ke dalam sebuah sisi server. Di sini kita menggunakan perintah FTP dengan alamat foto ini tadi, DNS yang telah dibuat, login, dan SSH. Di sini diminta untuk memasukkan username yang telah dibuat di sisi FTP tadi. Pada konfigurasi ini saya membuat username dengan kalimat admin, passwordnya admin. Nah, ketika sudah menampilkan halaman login, kita mengecek apakah file yang sudah kita buat di directory FTP tadi sudah masuk ke dalam sisi server. Ini kita menggunakan perintah dir. Apabila file yang sudah kita buat di directory tc tadi belum menampilkan di sisi server, kita akan menampilkannya dengan menggunakan perintah put dengan nama file yang sudah kita buat tadi, coba.txt. Setelah ada tulisan writing file coba.txt ini, artinya file sudah masuk ke dalam sebuah directory server. Di sini kita akan mengecek apakah file yang sudah kita buat tadi telah masuk ke dalam sebuah server dengan menggunakan perintah dir tadi. Dir ini artinya directory. Nah, file yang sudah kita buat tadi sudah berada di dalam sisi server. Kemudian, bagaimana caranya kita mengakses sebuah file directory yang sudah kita buat di sisi server untuk mendownloadnya di sisi klien. Caranya masuk ke buah sisi pilih, kemudian ke command prompt, masukkan perintah FTP dan nama DNS yang sudah kita buat tadi, masukkan username. Nah, di sini kita cek terlebih dahulu apakah file yang sudah di sisi server
server ini sudah masuk ke dalam sebuah client atau belum dengan menggunakan pindah directory. Nah, di sini sudah ada file yang sudah ada di dalam sebuah server. Kemudian bagaimana caranya mendownload file yang ada di sisi server untuk dipindah ke sisi klien. Caranya masukkan nama txt yang ada di sisi server, coba txt. Sebelum kita mendownload, kita cek terlebih dahulu apakah file tersebut sudah masuk dalam sisi klien. Di sini kita masuk ke dalam sebuah text editor, kemudian kita masukkan perintah ctrl. Nah, di sini belum ada kalimat yang coba.txt tadi. Selanjutnya kita download apakah dia masuk ke dalam sisi text editor di klien. Masuk ke command prompt, kemudian kita enter. Nah, ketika sudah menampilkan perintah reading ini, artinya file yang di sisi server sudah di-download oleh si klien. Kemudian kita cek ke dalam halaman text editor, masukkan perintah ctrl. Nah, di sini sudah masuk file yang sudah di-download oleh si klien dan ke server. Kita buka apakah file tersebut sama dengan apa yang telah kita buat di server, kemudian ketikkan perintah paste. Nah, di sini file tersebut sudah di-download, artinya konfigurasi tersebut berhasil. Mungkin itu saja dari penyampaian materi saya kali ini. Saya akhiri video tutorial ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.